Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sadia, biasa dipanggil Dia, dan NIM saya 2112061989. Saya dari kelas C12, semester 4, dan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, baiklah. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata pelajaran Inovasi Pendekatan Pembelajaran IPS SD. Dan saya juga akan menjelaskan materi sesuai dengan makalah dari kelompok saya yang berjudul Inovasi Pendekatan Pembelajaran IPS. Sementara di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS yang berjudul Kenampakan Alam. Dan adapun KI dan KD yang saya gunakan yaitu buku guru dan siswa IPS terpadu Kenampakan Alam dan Kehidupan Sosial oleh Soehari Soekanto. Sementara buku ini merupakan buku guru dan siswa yang terpadu, membahas tentang kenampakan alam dan kehidupan sosial. Buku ini juga dilengkapi dengan pendekatan ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS yang sesuai dengan KI dan KD-nya. Oke, baiklah adik-adik, langsung saja ke penjelasan tentang kenampakan alam. Kali ini saya akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial kelas 4 bertema 3 semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Adik-adik, kita tahu kan yang dimaksud dari kenampakan alam? Nah, kenampakan alam itu adalah segala hal yang ada di atas permukaan bumi, baik itu di perairan maupun di daratan. Nah, adik-adik, di kenampakan alam ini juga terbentuk secara alami ya adik-adik, melalui dari peristiwa alam seperti adanya pegunungan, pantai, dan daratan. Terus, ada juga nih kenampakan buatan yang dibuat oleh campur tangan dari manusia, yaitu seperti adanya bendungan, bandara, rumah sakit, dan sekolah. Lalu, apa saja kenampakan alam yang secara alami? Kita mulai dari dataran tinggi ya adik-adik. Nah, di dataran tinggi ini merupakan wilayah dataran dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl atau meter dari permukaan laut yang mempunyai iklim sejuk dan tanah yang subur. Nah, adik-adik, di dataran tinggi ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti sayur, perkebunan, peternakan sapi, dan juga bisa sebagai tempat rekreasi. Kemudian, dataran rendah. Nah, adik-adik, di dataran rendah ini juga merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 mdpl atau meter dari permukaan laut yang umumnya beriklim panas. Nah, adik-adik, di dataran rendah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa, tebu, karet pemukiman penduduk, kawasan industri, dan juga bisa sebagai pusat bisnis. Lalu selanjutnya juga ada gunung. Nah, adik-adik, di gunung ini juga merupakan permukaan bumi yang menjulang ke atas dengan ketinggian di atas 600 mdpl atau meter dari permukaan laut. Nah, adik-adik, di gunung ini juga bisa dimanfaatkan sebagai daerah penghasilan barang tambang,
penyimpanan air, dan sebagai sarana rekreasi alam. Lalu selanjutnya juga ada pegunungan. Nah, adik-adik, di pegunungan ini juga merupakan permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl atau meter dari permukaan laut. Nah, adik-adik itu harus tahu ya, di pegunungan ini adalah daerah tertinggi dari banyak-banyaknya gunung yang tanpa berjejer atau berbaris. Nah, di wilayah pegunungan juga banyak dijadikan sebagai tempat wisata atau perkebunan. Kemudian ada juga laut. Nah, di laut ini merupakan sebagai area perairan yang sangat luas, yaitu tempat hidup untuk berbagai makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biota laut. Nah, di laut juga jadi tempat mencari nafkah para nelayan, jalur transportasi, wisata, olahraga air, dan dijadikan usaha pertambangan. Lalu kemudian pantai. Nah, adik-adik pasti suka kan main ke pantai? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pantai ya adik-adik. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Memiliki udara yang panas, bentuk pantai ada yang landai berpasir, tebing terjal, dan curam. Nah, pantai ini juga bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Pantai juga sering dijadikan tempat nelayan menambatkan perahunya. Lalu selanjutnya juga ada danau. Nah, adik-adik, di danau ini juga merupakan cekungan yang terisi air dengan area yang luas dan dikelilingi daratan. Danau juga memiliki danau yang alami ya adik-adik. Nah, di sini danau alami itu ada 2 macam, yaitu danau tektonik dan danau vulkanik. Nah, di danau ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana olahraga air dan objek wisata. Lalu selanjutnya juga ada sungai. Nah, di sungai ini merupakan wilayah perairan yang airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, serta memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Nah, sungai juga digunakan sebagai jalur perhubungan sumber air untuk rumah tangga, budidaya ikan, serta untuk pengairan. Yang terakhir yaitu selat. Nah, selat ini merupakan bagian dari laut yang berada di antara 2 pulau. Biasanya dijadikan pelabuhan penyeberangan antar pulaunya. Nah, adik-adik juga harus tahu, selain adanya kenampakan alam yang secara alami, ada juga kenampakan alam yang secara buatan dari campur tangan manusia. Oke, pertama-tama kita mulai dari taman. Taman adalah salah satu contoh kenampakan alam buatan yang paling umum. Taman sering dibuat dengan menanam berbagai jenis pohon, semak, dan bunga di area yang dirancang secara artistik. Taman ini sering sekali dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti jalan setapak, taman bermain, dan bangku untuk duduk santai. Kemudian
Ada juga air terjun buatan. Air terjun buatan ini adalah replikasi dari fenomena alam di mana air mengalir dari ketinggian dan jatuh dengan anggun ke kolam atau sungai di bawahnya. Air terjun buatan ini sering dibuat dengan menggunakan batuan buatan dan aliran air yang diatur sedemikian rupa untuk menciptakan tampilan yang indah. Selanjutnya, ada juga danau buatan. Danau buatan adalah kolam air besar yang dibuat oleh manusia untuk menyerupai danau alami. Danau buatan ini dapat digali secara langsung di tanah atau dibuat dengan membangun bendungan untuk menahan aliran air. Danau buatan sering dihiasi dengan tumbuhan air, bunga-bunga, dan fauna seperti ikan, bebek, dan burung air. Lalu selanjutnya kebun raya. Kebun raya ini adalah taman yang didedikasikan untuk konservasi dan pameran berbagai spesies tumbuhan yang langka atau unik. Kebun raya sering menawarkan tampilan yang menyerupai ekosistem alami seperti hutan hujan, gurun, atau taman bunga. Kebun raya juga sering difungsikan sebagai tempat penelitian dan pendidikan. Oke adik-adik, yang ini adalah yang terakhir, yaitu taman air. Taman air ini adalah area hiburan yang terdiri dari kolam renang, taman bermain air, dan berbagai atraksi seperti seluncuran air dan arus deras. Taman air dibuat dengan menggunakan teknologi untuk mendistribusikan dan mengatur aliran air secara artistik agar memberikan pengalaman bermain air yang menyenangkan dan aman. Nah, adik-adik juga harus tahu loh, di dalam kenampakan alam secara alami dan kenampakan alam secara buatan dari campur tangan manusia ini juga memiliki manfaatnya loh. Manfaatnya dari kenampakan alam secara alami yaitu yang pertama, kesehatan. Kesehatan ini yang artinya itu kita bisa melihat sesuatu keindahan alam, dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan mengurangi tekanan darah kita. Lalu ada juga edukasi. Nah, adik-adik, di dalam manfaat kenampakan alam secara alami ini, kita juga bisa mendapat adanya edukasi. Edukasinya itu bisa membantu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan. Adapun yang terakhir, keberlanjutan. Nah, adik-adik, yang artinya di sini di dalam keberlanjutan ini kita bisa menghargai alamnya untuk mendorong orang berperilaku yang berkelanjutan seperti penggunaan energi dan mengurangi limbah. Sedangkan manfaat dari kenampakan alam secara buatan dan dari campur tangan manusia ini yaitu rekreasi. Nah, adik-adik, di dalam kenampakan alam secara buatan atau dari campur tangan manusia ini adanya rekreasi. Rekreasi ini adalah tempat-tempat di mana untuk memberikan kesempatan bagi orang untuk berolahraga, bermain, dan bersosialisasi. Adapun juga pendidikan. Pendidikan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Sedangkan adapun juga estetik. Nah, di dalam estetik ini dapat menambahkan nilai estetika, sesuatu kawasan, dan meningkatkan kepuasan penghuninya.
Oke adik-adik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang kenampakan alam secara alami dan kenampakan alam secara buatan dari campur tangan manusia. Adapun juga perbedaan antara kenampakan alam buatan dan kenampakan alam secara alami, yaitu yang pertama, kenampakan alam secara alami itu merupakan segala sesuatu yang ada karena alamnya, sedangkan kenampakan alam buatan merupakan segala yang ada karena campur tangan dari manusianya. Oke adik-adik, itulah tadi penjelasan sedikit tentang kenampakan alam yang ada di permukaan bumi ya adik-adik. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sampai di sini video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.